Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memegang tangan Sayyidina Mu'az bin Jabal, seorang sahabat yang muda. Beliau berkata kepada Sayyidina Mu'az, apa kata Rasulullah? Ya Mu'az, wallahi inilah hubbuka. Wahai Mu'az, Allah, aku sayang kepada engkau, aku cinta kepada engkau. Summa usika, kemudian aku ingin berwasiat kepada engkau, wahai Mu'az. Apa wasiat Nabi kepada Mu'az? Karena saking sayangnya Nabi Muhammad kepada Mu'az bin Jabal, dikasih satu hadiah yang luar biasa, dikasih satu wasiat yang luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kata Nabi Muhammad, ya Mu'az, la tada'anna fi tuburi kulli salah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa ini setelah kamu selesai melaksanakan salat. Jangan, yang lain boleh kamu tinggalkan, yang ini jangan engkau tinggalkan, wahai Mu'az. Apa doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa berzikir kepadamu, ya Allah. Berikan pertolongan kepadaku, ya Allah, agar aku bisa bersyukur kepadamu. Berikan pertolongan kepadaku, ya Allah, agar aku bisa menambahkan dan membaguskan amal ibadahku kepadamu, ya Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat kita, saudara, untuk berzikir, bersyukur, dan menambahkan ibadah yang bagus di hadapan Allah. Sudah 50 tahun kita bisa jadi belum pernah merasakan tahajud, nikmatnya tahajud. Sudah 60 tahun umur kita, saudara, belum pernah kita merasakan asyiknya kita melaksanakan sholat duha. Sudah 60 tahun umur kita, belum pernah tercatat dalam sejarah perjalanan hidup kita untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa seperti itu, saudara. Terakhir, benteng buat kita umat Islam, kata Al-Imamul Hafiz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan hanya masjid sebagai benteng buat kita, bukan hanya zikrullah sebagai benteng buat kita, wa qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran juga adalah benteng buat kita. Saya yakin kita semua mengakui, kita semua menyadari bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dia adalah pandangan hidup kita dalam menjalani kehidupan. Tapi kita bisa lihat dalam realita kehidupan kita, saudara, terlalu banyak saat ini umat-umat yang mengaku beragama Islam tapi jauh terhadap Al-Quranul Karim. Saudara-saudara, tidak ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya beliau berkata, Inna akramal ibad ilallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di dunia ini sesudah para nabi, kata Rasulullah, al-ulama summa hamalatul Quran. Para ulama dan juga orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Terang tempat ini, saudara, karena ada lampu di sekitar kita. Dengan situasi terang seperti ini kita enak. Kita bisa melihat mana pintu, mana jendela. Dengan situasi lampu yang terang ini, kita bisa melihat mana warna putih, mana warna hijau, mana warna merah. Kenapa? Terang. Tapi nanti satu masa akan keadaan gelap, saudara. Kita butuh cahaya untuk menerangi hati kita, untuk menerangi alam kubur kita. Lampu ini hanya bisa menerangi masjid. Lampu ini hanya bisa menerangi rumah kita. Lampu ini hanya bisa menerangi kantor-kantor kita. Lampu ini hanya bisa menerangi tempat-tempat kita yang ada di dunia. Tapi dia tidak bisa menerangi hati dan kubur kita, bahkan menerangi yaumul kiamah. Kita butuh cahaya, saudara, karena nanti satu masa fasatakunu fitanun kakito illaili muslim, akan ada satu keadaan yang penuh dengan fitnah-fitnah dunia, sehingga pada saat itu gelap sebagaimana gelapnya malam yang gulita, saudara. Kalau sudah keadaan seperti itu, kita tidak lagi bisa membedakan mana pintu, mana jendela. Kita sudah tidak bisa bedakan mana warna merah, mana putih. Kita tidak bisa lagi bedakan mana tua, mana muda. Bahkan kalau sampai saat itu terjadi, kata Nabi Muhammad, kalau seandainya pada saat itu fitnah-fitnah dunia sudah menutupi kehidupan kita, yasbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Kalau itu terjadi, kata Nabi Muhammad, banyak di antara umatku pagi dia beriman, tapi sore dia sudah menjadi kafir.
Sore dia beriman, tapi pagi sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu min arati dunya. Mereka rela jual agamanya hanya karena untuk kepentingan dunia, saudara. Quran kita jadikan, karena insya Allah Quran akan menjadi datang nanti fi yaumil qiyamah. Baca oleh kita Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabiha. Karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk menjadi syafaat buat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Kata Nabi dalam pesannya, terangilah rumah tangga kalian dengan Al-Quran dan salat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pembimbingan dan petunjuknya kepada kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan di alam dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyadan nizam kalamullahul malikil allami zil jalali wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.